Halo guys, jadi kita mau renovasi aglonema ya guys ya. Kaget, apa tuh katak kayaknya. Kita renov dulu guys. Ini medianya udah pada kempes ya. Kita renovasi sekaligus kita perbanyak juga nih. Hasilnya bagus-bagus ya nih. Cuma medianya aja kurang, jadi harus diganti medianya. Udah lama banget ini. Alhamdulillahnya pertumbuhannya bagus banget. Kita renov supaya pertumbuhannya bagus lagi dan semakin cepat. Nah, sudah penuh. Sekarang kita bawa ke tempat eksekusi. Kita isi media dulu. Sudah keisi medianya. Sekarang langsung kita eksekusi aja nih. Nah, kita lihat ya. Kita bongkar medianya semua. Kita ganti. Kita bersihin dulu gulmanya. Nah ini dia guys, alasan kenapa saya tanam dalam. Jadi alasannya adalah bonggolnya itu masih utuh. Tuh ya, ini bonggolnya nih. Nah yang ini itu bisa kita potong guys, buat bahan tanian lagi nih. Atasnya kita besarkan, bawahnya kita bikin tunas baru lagi. Seperti itu guys. Nah sekarang kita langsung eksekusi potong aja ya guys ya. Nah ini kita potong di sini nih. Nah ini atasnya, ini bonggolnya. Bonggol lama ini, bonggol awal masih bisa kita tanam. Ini karena atasnya kecil ya, kita tanamnya di polybag ukuran 15 tuh. Ini kecil ukurannya. Kalau yang besar kita tanamnya di polybag ukuran 18. Kalau lebih besar lagi di polybag ukuran 20. Seperti itu guys. Pokoknya menyesuaikan ukuran tanaman, terutama ukuran akar ya guys ya. Kalau akarnya dikit, wadah tanamnya juga harus dikit, harus kecil. Kalau misalnya akarnya banyak, baru dibesarkan ukuran wadahnya. Seperti itu guys. Nah ini sekarang kita tanam bonggolnya. Nah terserah mau posisinya seperti apa. Tapi kalau saya tidur ya, ini bawa akar supaya pertumbuhannya lebih cepat ya guys ya. Kalau misalnya bawa akar seperti ini, isinya satu aja, nggak usah dipotong bagi dua. Karena yang sebelumnya saya potong bagi dua, terus akarnya saya nolkan ya. Kalau sekarang enggak, soalnya pertumbuhannya lebih lama guys. Jadi sekarang saya nggak potong batangnya dan nggak saya nolkan akarnya supaya pertumbuhannya lebih cepat. Tuh ya, bonggolnya udah lonyot nih sepertinya. Ya, bonggolnya lonyot, bonggol lamanya. Tuh ini bekasnya nih. Tapi masih bisa kita bikin bonggol guys, soalnya nanamnya dalam waktu itu. Jadi batangnya ini panjang tuh ya, tumbuh akarnya juga sampai atas tuh. Nah kita potong di sinilah. Nah ini ukurannya juga kecil ya, jadi kita tanam di polybag 15. Nah, jadi seperti ini guys keuntungannya. Atasnya bisa kita tanam, bawahnya bisa kita taniin lagi. Atasnya kalau misalnya mau jual, karena ini romosan ya, bisa kita jual. Bawahnya kita jadiin stok buat jual selanjutnya. Nah sudah, kita tanam sedalam mungkin ya, supaya akarnya tuh bisa numbuh sampai atas. Nah ini bonggolnya sekarang. Ini polybagnya hancur, udah rusak, buang. Kita ganti polybagnya. Kita isi media sedikit, 1/4 lah. Terus kita masukin bonggolnya guys. Nggak kita potong ya akarnya, supaya pertumbuhannya lebih cepat. Nah jadi kalau romosan itu atasnya bisa kita jual, bawahnya bisa kita jadiin stok buat tanian guys. Nah kalau misalnya koleksian biasanya nih ya, karena konsumen sekarang, pecinta tanaman hias sekarang itu nyarinya yang ekonomis, yang cocok lah di kantong. Atau mungkin banyak konsumen yang mau ngerawat dari kecil gitu ya, belajar ngerawat dari kecil. Untuk yang koleksian biasanya nih ya, itu yang atas itu, para penjualnya itu, yang atas itu dijadikan indukan, yang dijual nanti bonggolnya guys. Kalau misalnya udah tumbuh daun gitu ya, itu yang dijual bonggolnya, anakannya size babyan, karena itu lebih ekonomis guys. Nah, yang atasnya ini nih, itu dijadikan indukan guys, buat nanti dipotong lagi. Seperti itu. Nah ini bisa ditanam di polybag ukuran 18 nih.
ukurannya lumayan besar, akarnya juga lumayan lah. Nah kalau koleksian ini atasnya dijadiin indukan, nanti tumbuh daun potong bawahnya, tumbuh daun potong bawahnya, seperti itu. Nah ini kita tanamnya sedalam mungkin tuh ya, pokoknya sampai nutupin batang paling bawahnya tuh. Pokoknya sampai nutupin batang yang di bawah, daun paling bawah nih. Tuh, kalau batang bawah mah pasti ketutupan lah, soalnya kan ditimbun. Nah, nih bonggolnya nih, ini batang barunya tuh, masih bisa dipotong kan? Bonggolnya masih bisa dibawa kan? Tapi bonggolnya udah rusak nih. Tapi tetap kita tanamnya tetap bawa bonggol lama. Kita isi seperempat, terus masukin bonggolnya, langsung kita timbun. Nih jadi rumpun 2, tapi ukurannya kecil. Daunnya banyak yang kering karena medianya juga kempes, jadi kebutuhan airnya kemungkinan kurang karena medianya sudah tidak bisa menyimpan air. Jadi daun tuanya nih, daun paling bawahnya kebanyakan kering. Kita pisah. Oh, bonggolnya lonyot, bonggol lamanya tuh. Tapi batangnya panjang. Widih, mantep ya. Gak usah takut guys nanam dalam-dalam, apalagi buat romosan kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar tuh, dimulainya dari romosan seperti ini guys. Jangan langsung koleksian. Apalagi tangannya teman-teman masih apa ya, masih panas lah ya. Panas tuh istilahnya belum cocok memperbanyak tanaman, atau masih belajar lah, baru memulai perbanyakan. Soalnya aglonema nih susah-susah gampang sih sebenarnya. Dibilang gampang bisa, dibilang susah ya bisa juga. Harus benar-benar telaten kalau aglonema tuh, nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya teman-teman ini orangnya telaten ya, teman-teman tuh orangnya bisa ngatur waktu, ngatur jadwal, itu pasti bisa. Merawat aglonema nih, itu melatih kita buat disiplin guys. Kalau misalnya nggak disiplin, mati nih aglonemanya. Melatih kedisiplinan, melatih kesabaran. Nah, bonggolnya sudah jadi. Ya, bisa kita potong nih. Daunnya yang paling bawah menguning, kita gugurkan saja. Nah, oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau perbanyakkan aglo, teman-teman tuh harus benar-benar cinta sama aglonya. Kalau misalnya nggak cinta, itu semuanya hilang, disiplinnya hilang, rasa tanggung jawab buat bikin aglonema nih hidup tuh hilang. Yang ada aglonemanya mati guys. Kalau cuman buat sekedar hiasan doang tapi nggak cinta sama tanamannya, nggak bakal hidup. Mikirnya cuman buat hiasan doang, tapi teman-teman nggak cinta gitu ya. Pokoknya harus cinta dulu. Makanya kalau udah cinta, disiplin tuh nanti pasti ngikutin guys. Waduh, ini kayaknya aglonemanya belum disiram nih. Siram. Tuh kayaknya aglonemanya belum dipupukin nih. Pupukin. Seperti itu. Jadi semuanya harus dimulai dari cinta dulu guys. Nah, merawat aglonema nih sama seperti merawat bayi atau binatang. Dia nggak bisa ngomong. Kalau bayi kan, kalau misalnya dia sakit, dia nangis. Kalau tanaman, kalau dia sakit, dia tuh bakal menunjukkan perubahan dari daunnya. Kalau hewan juga, dia bakal lemes. Jadi teman-teman harus cinta dulu ya sama aglonemanya, sama tanaman yang teman-teman punya. Tanaman itu nggak bisa ngomong. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak cinta, jangan harap tanamannya bisa lama hidup ya. Apalagi kalau misalnya tanamannya udah sakit, teman-teman biarkan, udah. Jadi tanaman itu bukan sekedar hiasan, tapi juga ya kita anggap aja teman gitu ya. Sama-sama makhluk hidup yang saling melengkapi. Kita juga makhluk hidup, tanaman juga makhluk hidup, saling melengkapi gitu. Kalau misalnya tanamannya sakit, kita obati, kita perbaiki. Satu ruas coy, bonggol lamanya satu ruas. Karena kita tanamnya dalam, jadi tunasnya bisa tumbuh akarnya guys. Terus besar juga ukurannya, ukuran tunasnya. Nah ini kalau yang ditanam ukuran polybag 15 tuh kita jadiin bahan tanian dulu, kita tahan dulu, gak bisa kita jual. Tapi kalau misalnya udah di polybag 18, polybag 20 itu bisa kita jual. Soalnya ini romosan ya. Kalau misalnya kecil segini nih paling harganya berapa, kita tahan sampai besar dulu. Siapa tahu bisa kita potong lagi pas nanti ukurannya udah besar. Makanya kita tanamnya sedalam mungkin supaya nanti bisa kita potong lagi nih kalau misalnya ukurannya udah besar. Karena yang atasnya tuh bawa akar, jadi bisa kita potong lagi. Batangnya sudah jadi tambah panjang, terus bawa akar juga, batang bisa kita potong lagi. Nah,
kita isi dikit tuh ya, kurang dari 1/4, asal comot aja segini. Terus kita masukin bonggolnya yang bawa akar, kita timbun. Nah, sudah gampang kan? Seperti itu terus sampai beres guys. Ini masih banyak, saya mau nyelesain dulu. Kita lanjut nanti kalau misalnya udah selesai ya guys ya. Oke guys, jadi udah selesai nih ya hasil renovasi dan perbanyakan hari ini. Nah, ini hasil atasnya nih yang besar, itu yang kecil tuh, dan bonggolnya di atas. Sekarang lanjut kita siram supaya kebutuhan airnya langsung terpenuhi dan stresnya tidak terlalu lama. Yuk langsung kita siram. Nah, ini masih kelihatan berantakan ya. Ini ada yang lewat ke sana kemari. Itu karena habis tanam dia langsung layu. Nah, makanya habis potong ini kita langsung siram ya. Nah, tanaman yang setelah potong dengan cara ini itu mengalami stres akibat 2 hal. Hal yang pertama adalah setelah potong dia harus menyembuhkan bekas potongannya itu. Terus yang kedua adalah dia adaptasi dengan media baru ya guys ya. Ibarat kita kalau misalnya datang ke tempat baru, kita harus adaptasi dulu gitu ya dengan lingkungannya. Nah, ini yang besar, sekarang kita siram yang kecilnya. Nah, ini dia yang kecilnya guys, sampai kocor ya siramnya, sampai medianya basah semua. Oke, sepertinya sudah. Sekarang lanjut kita siram bonggolnya guys. Nah, ini masih banyak yang belum renov ya, tinggal segini nih. Tinggal ini itu yang belum renov. Nah, ini bonggolnya guys, kita siram sampai benar-benar basah ya. Oke, sudah selesai guys. Jadi seperti itu ya guys ya, renovasi aglonema yang medianya sudah kempes seperti ini nih. Ini nanti kita lanjut lagi besok. 5 hari kemudian. Oke guys, jadi ini adalah hasil tanaman saya setelah 5 hari yang kemarin direnovasi ya guys ya. Nah, ini adalah tanaman-tanaman aglonema yang sudah direnovasi semua nih. Yang sebelumnya layu-layu sekarang udah pada tegak kembali itu guys. Kalau misalnya teman-teman nanti ya misalnya renovasi seperti ini, usahain kan ada 2 bagian tuh, yang bagian atas sama yang bagian bawah. Nah, bagian atasnya ini, bagian bawahnya itu bonggolnya. Nah, bagian atasnya yang bawa daun-daun ini usahain akarnya itu cukup ya guys ya. Pas motong itu akarnya cukup, jangan kurang guys. Dikira-kira aja, pokoknya jangan sampai kekurangan akar ya guys ya. Semakin banyak daun, semakin banyakin akarnya guys. Jangan sampai dikit akarnya. Terus setelah potong itu jangan lupa langsung disiram ya guys ya. Setelah selesai potong itu langsung disiram supaya kebutuhan airnya itu langsung tercukupi. Jangan sampai ditunda-tunda ya guys ya, karena nanti kalau misalnya ditunda-tunda akarnya itu kering duluan guys, sehingga akarnya mati, tidak bisa menyerap air. Akhirnya tanamannya stres guys. Kalau udah stres seperti itu, nanti tanamannya bakal susah tegak seperti ini lagi guys. Usahain akarnya cukup pas motong, dan ketika selesai motong langsung disiram ya guys ya. Oke, sekian Putra Raja melaporkan ya guys ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya.